Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Kemudian kita bersama-sama memperhatikan, menghayati nasihat fatwa agama yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala halaman 46 bawah, paling bawah. Syekh Abdul Samad berkata, setelah itu baris kedua pembawahan, maka sembahyang engkau 2 rakaat dengan niat hifzul iman, sembahyang pemelihara iman. Banyak benar-benar agama nih menyuruh kita supaya selamat, menyuruh kita supaya bahagia, supaya mendapat ridha dan surga Allah. Ini setelah kita melaksanakan salat awabin, kemudian kita disuruh lagi, dianjurkan untuk melaksanakan salat hifzul iman. Ini semuanya dari Rasulullah. Nabi itu kalau sering semalaman Nabi 100 rakaat seharinya rutin. Hifzul iman artinya sembahyang memelihara iman, serta awabin diganding 2 rakaat lah diganding sunat hifzul iman dengan awabin. Makanya habis maghrib ini salatnya orang-orang wali tak kumpul sembahyang sunat paling banyak dilaksanakan setelah maghrib menunggu waktu isya. Jadi salat awabin dan salat hifdzul iman demikian takbirnya. Usolli rak'ataini salatan hifdzul iman ma'al awabin sunnatalillahi ta'ala Allahu akbar. Artinya sahajaku sembahyang 2 rakaat karena memelihara akan iman, serta sembahyang awabin karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini sebagai laba keuntungan laba ujungan orang berdagang sembahyang sunat nih. Sembahyang sunat ujungan sembahyang fardu. Di sembahyang fardu itu perdagangannya, hujungannya yang sunat ini labanya. Tadi kan sudah sembahyang setelah maghrib 2 rakaat, kemudian disuruh awabin pulang 2 rakaat, kemudian digandeng lagi awabin lawan sembahyang hifzul iman 2 rakaat 6. Nah, ada tambahan lagi nih. Dan engkau baca tiap-tiap rakaat kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad 6 kali. Yang penting kita belajar dulu tahu ilmunya. Masalah pemakaian itu tergantung kemampuan dan kada perlu dipaksakan dan kada perlu menyiksa diri. Karena Nabi menegur juga lah, ujar Nabi qaribu wasaddidu, kalian mendekatlah diri kepada Allah. Artinya dalam melaksanakan sholat sunat ini kan pendekatan diri kepada Allah. Kemudian wasaddidu, tapi sedang-sedang saja Nabi, sedang-sedang saja, jangan terlalu menyiksakan diri. Misalnya malaman sembahyang kada berguringan, Nabi kada ketuju juga. Di mana ada kita suka lapang ikhlas gawe. Jadi qul huwallahu ahad 6 kali. Qul huwallahu itu kan seperempat Al-Qur'an. Ta'dilu birub'il Qur'an, menduduki seperempat Al-Qur'an. Jadi kalau 6 kali berarti tengah 2 biji Al-Qur'an.
tengah 2 biji Al-Quran. Sedangkan Fatihah itu sulusain 2/3 Al-Quran. Menyamai kedudukannya membaca Fatihah 2/3 Al-Quran, Qul huwallahu 1/4 Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu 1/3 Al-Quran, Qul huwallahu 1/3 Al-Quran, dan Qul ya ayyuhal kafirun 1/4 Al-Quran. Kono benar pahalanya, Pak. Nah. Jadi setiap salat sunat Fatihah, Qul ya, Fatihah, Qul huwallahu, Fatihah, Qul ya, Fatihah, Qul huwallahu. Itu ganal pada sabihis, Pak. Kita baca sabihis, baca hal ata, baca wadduha. Kenapa ganal? Karena fadilatnya pertama Fatihah itu 2/3 Al-Quran. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun 1/4 Al-Quran. Kemudian Qul huwallahu ahad 1/3 Al-Quran. Jadi kalau Fatihah dengan Qul huwallahu berarti sebiji Quran. Fatihah dengan Qul huwallahu kita sama ada membaca sebiji Al-Quran. Artinya surah apapun masih belum seimbang dengan Fatihah dan Qul huwallahu. Nah, jadi 6 kali Qul huwallahnya, dan tambah lagi Qul a'udzu birabbil falaq sekali, dan Qul a'udzu birabbin nas sekali. 6 tambah 2 4 8. Kemudian daripada salam maka baca olehmu Allahumma saddidni bil iman wahfazhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Iman kada pacang berpisahan lagi, iman kada pacang keluar lagi dari hati kita, dikunci, dipatri, dilas oleh hifzul iman. Jadi kalau iman kada berpisahan lagi berarti kita bakal menjadi husnul khatimah. Husnul khatimah, ada harapan untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena imannya ini dipatri, dikunci, dan Allahumma saddidni bil iman wahfazhu alayya fi hayati wa inda wafati, waktu hidupku dan matiku, wa ba'da mamati, dan setelah matiku kajian berpisahan pada iman. Bila kada bisa, bahasa Arabnya cukup, ya Allah kuatkanlah imanku, kuatkanlah imanku, jangan minta tetapakan. Kalau minta tetapakan, gusilah pada waktu itu iman kita sedang turun. Nah, biasanya kalau kita di dalam salat, di salat terakhir, tasyahud akhir itu, ya muqallibal qulub, hai yang membulak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik wala ta'atik, tetapkanlah imanku terhadap agamaku dan taat kepadamu. Kenapa? Karena di waktu sujud terakhir dan membaca tasyahud, di situ waktu naiknya iman, waktu naik iman, lalu kita wajar minta tetapkan iman. Nah, bagaimana waktu naiknya aja nih imannya, ya Allah, karena iman itu kan ya yazid wa yanqus lah. Iman itu bertambah dan berkurang, timbul, tinggal masuk, keluar. Jadi kita meminta di saat minta tetapkan iman, di saat waktu imannya naik. Kalau kita di saat imannya turun, jangan minta tetapkan iman. Apa bagian di bawah aja imannya kita. Kalau di saat waktu turun kita minta naikakan dan minta kuatakan. Setelah itu, ini mbak sembahyang awabin, mbak sembahyang hifdzul iman ya Allah. Setelah itu, maka engkau sembahyang pula 2 rakaat dengan niat awabin jua. Awabin berpisah antara salat hifdzul iman dengan salat awabin. Padahal tadi sudah berganding lah. Niat pertama waktu di hifdzul iman kita berganding dengan awabin. Usali sunnatul hifdzul iman rakaataini ma'al awabin. Kemudian awabin ini dipisah lagi. Mbah salam, berdoa, berdiri lagi 2 rakaat untuk salat awabinnya.
hanyalah tebacanya lah hendaki hanyalah demikian takbirnya. Demikian takbirnya usalli rak'ataini salatal awabin sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi persiapan kita, karena kalau sudah kita pensiunan, tuhaan, cucu gandalan, sibuk kada lagi, napa nanti gawe ini, napa nanti amalakan. Kalau sudah bersimpanan, insya Allah tenang, istirahat, latihan awabin. Awabin itu sembahyang orang-orang tobat, para nabi dan rasul. Dan baca pada tiap-tiap rakaat itu kemudian daripada Fatihah barang yang engkau kehendaki. Kenapa nyaman ayatnya? Kata Pak ayat langganan nih lah. Kuliah kalau Allah ayat langganan. Nah, artinya bukan mengambil kemudahannya, fadilatnya tuh nah. Fadilatnya nang keutamaan kelebihan pahala membaca tuh kuliah dan kalau Allah. Tadi kan Fatihah lan Allah sekali-sekali sabigi Quran. Karena Fatihah 2/3 Al-Quran, Qul huwallah 1/3 Al-Quran. Jadi 1/3 tambah 2/3 pas kenap sabigi Quran. Jadi terserah ayatnya, barang yang engkau kehendaki. Setelah itu maka sembahyang engkau pula 2 rakaat dengan niat sembahyang awabin. Awabin 6 malah. Awabin 6 rakaat. Dengan niat awabin serta istikharah pula. Tadi kan awabin lawan hifdzul iman. Ini awabin dengan istikharah pula. Nah, bangkak batis Nabi. Sembahyang kebanyakan. Pernah hidin 2 rakaat tadi sembahyang, 2 rakaat mulai jam 9 malam sampai jam 4 subuh. 2 rakaat sembahyang. Nabi nang kaya kekurangan amal apa? 2 rakaat waktu Atta bin Rabi'ah bertakun lawan Siti Aisyah, ya Siti Aisyah. Ujar Atta bin Rabi'ah, adalah hal yang paling aneh, paling ganjil, paling ajaib menurut pian tentang Rasulullah itu. Jadi Siti Aisyah mendengar pertanyaan Atta bin Rabi'ah ini kemudian menangis Siti Aisyah seakan-akan Nabi ini hidup. Ada di Siti Aisyah yang aneh ganjil. Dulu waktu itu malam pas karena giliranku di Siti Aisyah, Nabi itu langsung berizin bepadah lon aku. Ujar Nabi, wahai Siti Aisyah, malam ini pas dapat karena giliran nikam, dan aku mohon maaf, minta redha, minta halal nikam. Malam ini aku kada kau mengumpul ikam. Dan malam ini ujar Rasulullah SAW, kupersembahkan waktu buat Allah. Artinya waktu ini bukan untuk lain, hanya untuk Allah aja malam ini. Lalu di Siti Aisyah, wahai Rasulullah, semestinya ulun ingin sekali berdampingan non pian, ingin sekali kada berpisahan non pian, tapi ulun Nabi menghormati kehendak pian, silakan pian beribadah. Ini luar biasa Rasulullah. Jadi di Siti Aisyah, Nabi ini waktu itu baudo tuh menangis terus Nabi ini. Waktu baudo menangis, terus diampar sejadah, kemudian sidin salat, mulai bertakbir, habis Fatihah, sidin membaca surah Al-Baqarah. Membaca surah Al-Baqarah panjang tuh, paling panjang surah dalam Al-Quran. Jadi aku kira uji Siti Aisyah, Nabi itu setelah membaca surah Al-Baqarah, habis Al-Baqarah itu sidin rokok, lalu ditambah sambung sidin pulang lawan surah Al-Imran.
disambung sidin surah Al-Imran. Panjang berdirinya, batis sidinnya mengelatak, menggetar. Siti Aisyah ini kada berguringan memperhatikan Nabi ini. Nah jadi waktu itu habis surah Al-Imran sambung sidin pulang lawan surah An-Nisa. Habis An-Nisa sambung pulang Al-Maidah. Jadi malam itu 6 juz rakaat itu. 6 juz rakaat. Lalu rukuknya panjang benar di Siti Aisyah. Sujudnya hampir sama pulang lawan berdiri sujudnya. Lawasnya sujud nih hampir sama lawan berdiri, berarti bila sujud bila berdiri 2 jam sujud 2 jam juga. Tapi orang nangaran sudah karindangan bang lah. Orang karindangan, orang rindu bermasraan berdua lawan Tuhan. Seakan-akan ya kada kerasaan lah. Jadi habis rukuk, tidak sujud berdiri di rakaat kedua. Di rakaat kedua habis Fatihah sambung sidin pulang surah selanjutnya sampai 6 juz. Jadi Siti Aisyah itu menjaga kalau Nabi ini rabah. Kebayang. Lalu setelah salam azan Bilal di masjid subuh 2 rakaat. Menangis Siti Aisyah menyaksikan laki nih. Diperakil Siti Aisyah, ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, bahasa kitanya tuh, sampian ini Nabi dosa pian yang telah lewat habis sudah diampuni Allah, dosa nak akan habis sudah, nak akan datang pian maksum, pian dijamin. Itu Siti Aisyah membaca Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu dibaca Siti Aisyah. Ujar Siti Aisyah, Rasulullah pian kada sindusan lagi, masum putih bersih kayak kertas, dan pian paling pertama dibangkitkan di kubur. Pian orang yang duduk di atas mihrab di akhirat di Maqam Al-Mahmud, dan haram manusia lain, rasul lain, nabi lain menggedor pintu surga sebelum pian. Buat apa berbangkak-bangkak batis sembahyang? Bagian apa lagi pian kada guringan? Uji Siti Aisyah nih kan. Lalu Nabi menjawab, afala an akuna abdan syakura. Siti Aisyah, kada wajarkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dulu pernah Jibril datang membawa satu ayat surah Al-Baqarah 6 inna fi khalqis samawati wal ardh sampai habis. Langit uji Nabi, bintang, bulan, matahari, awan, udara, gunung, laut, semuanya Allah ciptakan untuk kita. Bumi untuk kita, langit untuk kita, dan seluruh kekayaan alam yang diciptakan Allah untuk kita. Afala an akuna abdan syakura. Kada wajarkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bangkak Pak Rasulullah. Batis. Pucat mata calong. Gara-gara kebanyakan sembahyang. Artinya tak titir, namanya sugih, namanya alim, namanya bungas, namanya penyembahyang, pak amal pulang, penyedakah. Ini kita tak titir aja, sebaliknya miskin, rumah buntus, miris, anak bakuringan, utang banyak, sembahyang ada mau. Nabi luar biasa. Jadi ini kan ada seperciknya sunat awabin nih. Pertama badiah maghrib 2 rakaat, kemudian sembahyang awabin 2 rakaat, kemudian sembahyang hifdzul iman 2 rakaat beganding lawan awabin, salam berdiri pulang awabin 2 rakaat, habis awabin berdiri pulang sembahyang awabin lawan istikharah. Ini gawean Nabi nih, awabin dengan istikharah. Usalinya demikian takbirnya, usali rakaatain sunnatal awabina ma'al istikharati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Artinya sahajaku sembahyang
2 rakaat sunat awabin serta istikharah. Istikharah sembahyang memilih loh. Karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan baca ulimu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad. Atau kalau nak ditambah lagi, atau engkau baca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar maka nalahumul khairat makumul khiyarati subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurahum wa ma yu'linun wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu wa fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Itu di rakaat pertama. Dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalalam mubina wa idza taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa tahsyan nasa wallahu ahaqqu an tahsyahu falamma qada zaidun minha watra azawwajuna kahalikai la yakuna 'alal mu'minina kharajum min azwaji wa adiyatihim idza qadu minhunna wa tara wa kana amrullahi maqula ma kana 'ala nabi min harajim bima faradallahu lahu sunnatallahi fid din halwa min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Membaca aja bajujur apalagi ibu sembahyang loh. Ini surah An-Nur. Jadi ini sembahyang awabin lawan istikharah. Salah satu di antara hikmah pelajaran kita adalah semakin tahu di kekurangan diri kita, semakin tahu di keaiban diri kita, semakin tahu di kelemahan kita. Ternyata kada paparakan lagi dengan orang-orang bahari. Ada paparakan, oh masya Allah ibadah orang. Bahkan sampai-sampai di zaman Rasulullah tuh sampai-sampai bibi ini berikat tali di awak nih, ikat tali, ikat katihang, nah supaya jangan rabah berdiri. Sembahyang supaya jangan rabah berdiri diikat awaknya, diikat katihang dari banyak kepanjangannya berdiri. Tapi dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Nabi. Nabi menyuruh qaribu wasaddidu, silakan beribadah tapi istiqamah dan jangan sampai menyiksa diri. Sedang-sedang saja Nabi. Fa'lam annahu la yanjullah, ketahuilah bahwasanya amal itu Nabi tidak akan memberikan jaminan untuk keselamatan akhirat. Amal tidak akan bisa menjamin masuk surga. Lalu dia sahabat, wa ma anta ya Rasulullah, pian kada jura Nabi. Ibadah pian pang kada menjamin jura. Oh Nabi kada juga, terkecuali Allah meliputi rahmatnya dan aku yang memberikan jaminan itu adalah rahmat Allahnya, bukan ibadahnya tapi rahmat Allahnya. Cuma untuk supaya Allah sayang, Allah memberikan rahmat, kita dulu berjuang. Ini melihat di sini nih. Belum lagi ujung-ujungnya kita sudah lemah, kada kuat pandir lagi, kada ada lagi yang kita pamirakan, yang kita banggakan, ternyata kada ada ujung kukunya. Sedekahnya kah kada ujung kukunya, ibadahnya, puasanya kada sebanding lawan kita akhir zaman. Dan jika engkau baca
pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, nah gantian ayat tadilah qul ya ayyuhal kafirun, serta itu yang pertama. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad serta sekali ayat yang kedua, itu niscaya adalah terlebih sempurna kemudian daripada salam. Jadi surat yang lengkap, artinya surat yang lengkap sesurahan. Sesurahan meskipun pendek tapi lengkap sesurahan. Lebih afdal daripada surah panjang tapi berpotong-potong, berpagat-pagat. Jadi kata kitab tadi, seandainya kamu membaca surah di ayat pertama, surah qul ya ayyuhal kafirun, kan itu 6 ayat tapi lengkap sesurahan kita membaca. Nah kalau surah Al-Baqarah berapa ratus sesurahan. Jadi pendek tapi sempurna, satu surah. Panjang tapi berpotong-potong, abda nang sempurna. Kemudian di rakaat kedua baca setelah Fatihah qul huwallahu ahad, itu lebih sempurna daripada ayat panjang, surah panjang tapi berpotong-potong. Tadi kan berpotong-potong lah, 2 ayat. Jadi niscaya adalah terlebih sempurna. Nah, kecuali bagi orang tahfiz, orang menghafal Quran, itu latihan di dalam salat itu. Latihan di dalam salat, kina malam ini Al-Baqarah surah anu, kina rakaat kedua sambung surah anu, nya latihan menghafal. Ini murajaah itu kalau orang menghafal Quran, murajaah itu lebih diutamakan daripada menghafal nang jadid, menghafal nang pertama nang puga. Kuncinya orang menghafal Quran itu banyak-banyaki murajaah, membuliki. Jadi di dalam sembahyang ini melatih hafalan. Boleh berpotong-potong. Nah kalau kita kada hafalan untuk menghafal, ya ayat surah lengkap aja bagus. Surah lengkap tuh ayat-ayat pendek kan lengkap lah. Qul ya ayyuhal kafirun 6 ayat, qul huwallahu 4, tapi lengkap sesurahan. Batasi sih dulu. Waktu belum. Jadi kita batasi, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina imanan sadiqa wa yaqinan laisa ba'da wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.